sampai dengan 40. Dalam perjalanannya ke Yerusalem ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaian di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, suster, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, kita mendengarkan bacaan Injil Lukas hari ini yang mengisahkan Yesus memasuki kota suci yaitu Yerusalem, dan betapa ketika Yesus yang sedang mengendarai seekor keledai, orang-orang yang menyambutnya sungguh-sungguh luar biasa. Saya membayangkan begitu banyaknya manusia ingin melihat Yesus dan menyambutnya ya sebagai Raja. Tetapi yang menarik bahwa Yesus menampilkan diri sebagai seorang sosok Raja yang rendah hati, karena dia menunggang seekor keledai. Ya, kalau raja-raja zaman dulu kan memang kuda-kuda yang gagah-gagah perkasa begitu ya. Tetapi lihat, Yesus hanya memilih keledai sebagai tunggangannya untuk memasuki kota Yerusalem. Dan pada saat Yesus memasuki kota Yerusalem, kota suci itu, orang berteriak-teriak penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita, dan bahkan mereka berteriak, "Hosana, Hosana, Putra Daud." Sungguh luar biasa. Dan ibu-ibu pada saat itu menghamparkan kain-kain di jalan di mana Yesus akan lewat, dan suatu pemandangan yang memang sungguh-sungguh menunjukkan bahwa mereka bersukacita, bergembira karena Yesus yang mereka rindukan, mereka boleh melihat dan berjumpa dengan dia sebagai seorang Raja. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membayangkan hari ini kita berkumpul di sini, ya saya juga membayangkan kemarin pasti banyak umat gitu ya, akan bersorak-sorai, berarak begitu ya, dan memang banyak. Dan mari kita bersama-sama membayangkan bahwa pada saat ini juga kita menyambut Yesus, Sang Raja yang rendah hati, yang rela merendahkan dirinya, bahkan nanti menyerahkan nyawanya dengan sengsara dan wafat di kayu salib, yaitu pertama-tama karena dia ingin menyelamatkan kita dari orang-orang berdosa, dan juga berkat kematiannya di kayu salib, segala dosa dan kesalahan kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Maka sebagai orang-orang nantinya yang akan ditebus, ya, pada hari ini kita bersama-sama menyambut Yesus dalam kehidupan kita, menyambut dia sebagai seorang Raja yang rendah hati, ya, seorang Raja yang selalu peduli terhadap kehidupan kita, meskipun kita orang berdosa,
tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Maka semoga semangat orang-orang Yahudi yang pada saat itu menerima Yesus juga ada dalam hati kita pada saat ini, untuk membuka hati kita menyambut Yesus sebagai seorang Raja yang akan selalu merajai kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati, bisa menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, dan dimanapun kita berada, yaitu sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang peduli, pemimpin yang selalu memberikan perhatian khusus kepada mereka yang tidak beruntung dalam hidupnya, terutama mereka yang miskin, tersingkir, dan lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan bersorak-sorai, kita berarah ke gereja, kita memuliakan Tuhan, menyambut Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.